Untuk itu dalam KTT ini, karena itu juga jadi salah satu tema dari KTT ini, kita gunakan mobil listrik. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sukses digelar di Bali selama 2 hari pada 15 sampai 16 November 2022. Selama KTT G20 berlangsung, pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyediakan ratusan mobil bebas emisi atau mobil listrik. Namun, sejalan dengan selesainya acara KTT G20 di Bali, bagaimanakah status mobil-mobil listrik tersebut selanjutnya? Penasaran? Tanpa perlu berlama-lama, berikut adalah nasib 5 mobil listrik bekas usai KTT G20 Indonesia. Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik ketiga Hyundai setelah Ioniq dan Kona EV diluncurkan pada tahun 2020 lalu. Seperti yang diketahui, Hyundai menjadi official car partner selama gelaran KTT G20 di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu. Dan Hyundai Ioniq 5 menjadi salah satu mobil listrik yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Melansir dari laman Liputan 6, terdapat 262 unit Hyundai Ioniq 5 yang digunakan untuk beberapa keperluan, seperti kendaraan pasangan kepala negara, rombongan delegasi, protokol keamanan, dan tim penyelamat. Pasca pelaksanaan KTT G20, nasib Hyundai Ioniq 5 ini pun tidak mengkhawatirkan. Hal ini lantaran Hyundai Ioniq 5 siap menawarkannya kepada konsumen yang menginginkan mobil listrik ini sejak lama. Tapi, ya gitu deh. Para konsumen sepertinya harus pasrah karena warna yang ditawarkan oleh Hyundai hanya warna hitam, alias Midnight Black Pearl dengan tipe Signature Long Range. Perihal harga, pihak Hyundai mengungkapkan bahwa mobil listrik bekas ini dibanderol dengan harga Rp859 juta. Meskipun statusnya sebagai mobil bekas, pihak Hyundai tetap menjamin kondisi dan garansi penuh untuk mobil satu ini. Jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk membungkus Hyundai Ioniq 5 ini? Genesis G80 Electrified. Dikutip dari laman Liputan 6, Genesis merupakan sub-brand dari Hyundai yang lebih premium. Lalu, G80 adalah salah satu unit paling populer dan termewah dari lini Genesis. Mobil ini sendiri cukup besar dengan dimensi panjang 5 meter, lebar 1,92 meter, dan tinggi 1,47 meter. Tentunya, hal ini guna memaksimalkan ruang dan kenyamanan penumpangnya. Berdasarkan catatan selama acara G20 Summit lalu, sebanyak 87 unit Genesis G80 EV Standard Wheelbase dan 44 unit Genesis Electrified G80 Special Edition Long Wheelbase yang digunakan untuk akomodasi sejumlah kepala negara di KTT G20 di Bali. Sebagai informasi, Genesis Electrified G80 untuk G20 dibuat khusus di Korea Selatan dengan wheelbase yang lebih panjang. Lantas, bagaimana nasib 131 unit mobil mewah dan populer dari Hyundai ini pasca KTT G20? Perihal itu, sepertinya nasib Genesis G80 masih belum ditentukan. Pasalnya, Head of Marketing PT Hyundai Motors Indonesia, Astrid Aryani Wijana, mengatakan pihaknya sedikit posesif dengan Genesis Electrified G80 bekas G20. Sebab meski belum ditawarkan ke konsumen, minat yang datang cukup tinggi. Ia juga menambah bahwa pihak Hyundai masih belum ada rencana terkait pendistribusian lebih lanjut. Dan selagi belum ada rencana pendistribusian, ratusan unit mobil listrik ini pun disimpan di gudang milik perusahaan Hyundai. Toyota BZ4X.
Dari mobil listrik pabrikan Hyundai, sekarang kita beralih ke Toyota bZ4X, mobil listrik pabrikan Toyota. Berstatus sebagai mobil listrik, Toyota bZ4X ditawarkan dalam dua pilihan penggerak roda, yakni front wheel drive dan all wheel drive. Seperti yang diketahui, Toyota juga menjadi salah satu official car partner selama pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali beberapa waktu yang lalu. Dan Toyota bZ4X menjadi salah satu mobil listrik yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Melansir dari laman tribunnews.com, terdapat 41 unit mobil Toyota bZ4X digunakan untuk akomodasi para peserta KTT G20. Lantas, setelah acara ini selesai, bagaimanakah nasib mobil listrik tersebut? Sebagaimana informasi yang telah beredar di berbagai lini masa, pihak Toyota Astra Motor atau TAM mengatakan bakal menjual 41 unit mobil tersebut. Namun, terkait harga jualnya, pihak Toyota masih belum bisa memastikan apakah harganya akan tetap sama dengan Toyota bZ4X yang baru, yakni sekitar 1,1 miliar rupiah, atau akan dijual lebih murah. Pihak Toyota juga menambahkan, kendati sebagai kendaraan operasional resmi KTT G20, tidak berarti setelah acara selesai, status Toyota bZ4X bakal setara dengan mobil bekas lainnya. Secara dipakainya kan cuma beberapa hari, jadi masih tergolong mobil baru lah ya. Iya nggak sih guys? Lexus UX 300e. Keberadaan Lexus UX 300e sebagai kendaraan berteknologi Battery Electronic Vehicle atau BEV pada KTT G20 di Bali merupakan bagian dari strategi global dan bentuk komitmen Toyota Group menghadirkan pengalaman mobilitas terbaik bagi para delegasi peserta KTT G20. Sebagai informasi, sebanyak 143 unit Lexus UX 300e digunakan sebagai mobil para delegasi negara anggota KTT G20. Setelah gelaran, sebagaimana dikatakan Vice President PT TAM, Henry Tanoto, deretan mobil Lexus UX 300 ini akan diserahkan kembali ke perseroan untuk kemudian dijadikan sebagai produk edukasi ke masyarakat maupun dijual. Nah, perihal penjualan mobil bekas KTT G20 ini rupanya belum sampai ke tahap keputusan final, karena bisa jadi mobil listrik premium ini akan dipakai untuk fungsi lainnya untuk mengakselerasi era elektrifikasi kendaraan bermotor nasional. Tapi kalau jumlahnya sebanyak itu, sayang nggak sih kalau nggak dijual? Paling enggak buat Mimin bolehlah 1 unit, ya nggak? Sebagai informasi, performa mobil listrik mewah asal Jepang ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pengujian, sebagai mobil listrik murni, Lexus membekali UX 300e dengan baterai berkapasitas 54,3 kWh dan dapat menempuh jarak sejauh 300 km. Dan untuk harganya, mobil listrik premium ini dibanderol dengan harga mencapai 1,2 miliar rupiah. Jadi gimana nih? Apakah kalian tertarik dengan mobil listrik satu ini? Wuling Air EV. Salah satu pabrikan yang termasuk official car partner selama kegiatan KTT G20 di Bali adalah Wuling Motors. Dalam acara tersebut, Wuling memasok mobil listrik mungil jenis Wuling Air EV. Wuling diketahui mengerahkan 300 unit Air EV yang terdiri dari 216 unit tipe long range dan 84 unit tipe standard range. Berstatus kendaraan bekas pakai KTT G20, beberapa dealer Wuling di Jakarta menjual unit Air EV tersebut dengan harga baru. Hanya saja, dealer memberikan potongan harga yang relatif besar. Potongan harga yang diberikan setiap dealer pun tidak sama. Seperti contohnya, dealer Wuling di Cengkareng memberikan potongan harga sebesar 18 juta rupiah. Selain itu, konsumen yang membeli Wuling Air EV bekas juga tetap diberikan garansi seperti membeli mobil baru.
Sebagai gambaran, Wuling Air EV dalam kondisi baru saat ini dijual dengan harga Rp238 juta sampai Rp311 juta on the road Jakarta. Jadi gimana nih? Mobil-mobil ini jadi dibungkus nggak nih? So, apakah kalian tertarik membawa pulang salah satu mobil listrik bekas KTT G20 ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers!